Halo teman-teman, bertemu dengan saya Fian Wahyu Pamungkas dari Prodi PPSI semester 3 dengan NIM 20882010009. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA SMK. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang diamati secara mendalam. Karena itu, isi dari teks laporan hasil observasi biasanya fokus pada suatu objek yang dapat terindra. Hal-hal yang gaib dan tidak dapat terindra tidak mungkin dapat dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Hal ini karena hal yang gaib tidak mungkin dapat diamati oleh manusia. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar dari keseluruhan isi dari teks laporan hasil observasi. Isinya adalah hal yang umum dan ditunjukkan untuk memberikan gambaran umum bagi pembaca. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Biasanya objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah objek yang bisa dirinci. Misalnya ketika teks tentang motor, maka dibahas bagian-bagian yang ada pada motor. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah penggambaran tentang fungsi-fungsi atau manfaat yang dimiliki objek yang dibahas tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya diperhatikan dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Antara lain, yang pertama adalah penggunaan kata atau frasa yang berkategori nomina atau kata benda. Yang kedua adalah pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Yang keempat adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kali ini masuk bab 2, yakni teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan supaya orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut. Karena teks eksposisi bersifat gagasan, maka isinya tentu berdasar sudut pandang tertentu yang sifatnya subjektif. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama adalah pernyataan, pendapat, atau tesis. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Isinya adalah pendapat atau gagasan umum yang disampaikan penulis teks. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah unsur yang menjelaskan tesis, biasanya disampaikan dalam bentuk bukti-bukti yang sifatnya fakta atau menguatkan tesis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang isinya adalah penegasan dari pendapat awal atau pendapat dalam tesis. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk dari kalimat fakta dan kalimat opini. Teks eksposisi biasanya banyak menggunakan kata sifat. Teks eksposisi biasanya memuat istilah-istilah keilmuan tertentu. Untuk bab selanjutnya adalah teks anekdot. Pengertian teks anekdot adalah cerita yang singkat dan lucu yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menarik perhatian orang. Biasanya sindiran terhadap orang banyak atau tokoh publik yang berpengaruh. Struktur teks anekdot. Teks anekdot isinya mirip dengan teks cerita pada umumnya, maka biasanya terdiri dari 5 bagian, yakni abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ciri kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bersifat retoris.
Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu atau terkadang sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Yang keempat, menggunakan kalimat yang menunjukkan peristiwa di masa lalu. Demikianlah pemaparan materi kelas 10 semester 1 SMA SMK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.